Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara untuk melink ya atau memasukkan gambar DWG ke dalam Revit. Nanti di sini saya sediakan file buat latihan teman-teman ya, bisa diambil melalui linknya di bagian deskripsi, di mana saya taruh di bagian folder link DWG to Revit. Nah, kita lihat dulu filenya. Teman-teman bisa buka nanti ya denah secara keseluruhan, lantai 1, lantai 2, dak sama dak atas. Kemudian ada potongan A dan potongan B. Ya, anggaplah bahwa kita menerima gambar DWG itu dari arsitek karena kita yang akan gambar adalah gambar struktur. Kita buka dulu gambar arsiteknya di sini bahwa sebelum kita melakukan penggambaran di Revit atau pemodelan di Revit berdasarkan gambar arsitek, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengecek unit gambar DWG-nya. Ya, caranya yaitu buka gambar DWG-nya, kemudian di bagian menu format, kemudian pilih unit. Nah, di sini kita tahu bahwa satuannya adalah milimeter. Kemudian presisinya adalah 0 ya. Oke, teman-teman ya, kita cancel. Anggapnya kita sudah tahu unitnya. Prosedur yang kedua adalah memisahkan gambar denah keseluruhan dan potongannya ya menjadi satu persatu ya. Jadi kita harus memecah gambar denah dan potongan menjadi satu persatu. Caranya yaitu teman-teman bisa di save as, kemudian dinamain misalkan denah lantai 1, save as denah lantai 2, save as denah lantai 3, save as denah lantai 4, satu persatu ya. Kemudian gambar yang nggak perlu dihapus ya. Atau dengan cara melakukan wedge block di AutoCAD. Cara melakukan wedge block yaitu seleksi denahnya ya, salah satu denah ya. Di sini saya anggaplah denah lantai 1 teman-teman ya. Kemudian ketik W ya. Kemudian tekan spasi. Nanti di sini akan muncul right block. Artinya kita akan memecah denah ini menjadi parsial. Artinya denahnya cukup denah lantai 1 saja karena yang saya seleksi tadi adalah denah lantai 1. Kemudian pilih di sini tanda titik tiganya, di sini bisa ditempatkan di folder tertentu. Misalkan saya tempatkan di bagian dokumen teman-teman ya, my dokumen, kemudian pilih di lokasi link DWG to Revit. Ya, sebenarnya ini udah saya sediakan, cuma supaya prosedurnya teman-teman tahu, ya, prosedur secara keseluruhan. Jadi saya ulas secara jelas ya, saya jelaskan dari awal. Nah, anggaplah saya ini di wedge block, kemudian saya timpa di sini ya, dengan nama file xref ya, reference ya, saya tandain sebagai awalannya adalah X ya, supaya nanti indexingnya itu rapih di dalam folder Revit ya, di dalam folder file, di dalam folder project Revit ya. Nah, di sini lantai 1 kemudian saya save ya, save as, kemudian klik OK. Kemudian saya timpa replace existing ya. Kemudian wedge block denah yang kedua ya. Denah yang kedua di wedge block ya, seleksi, kemudian ketik W ya, kemudian tekan spasi atau enter. Kemudian klik tanda titik tiganya, kemudian anggaplah saya namain dengan nama ruko lantai 2. Kemudian save ya, kemudian klik OK. Anggaplah saya belum memiliki denah parsialnya. Jadi karena ini sudah ada, jadi saya replace ya teman-teman ya. Nah, dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu harus memecah denah menjadi satu persatu. Ya. Setelah itu
kita baru membuat file project-nya di Revit. Klik menu R, kemudian New, kemudian Project. Kemudian pilih Structural Template, kemudian klik OK. Tunggu teman-teman ya, lagi loading. Loading pertama agak lama ya. Nah, di sini filenya adalah Structural Plan level 2. Kita pindah ke level 1 teman-teman ya. Karena kita akan memasukkan dana di level 1 untuk lantai 1 ya. Anggaplah kita memiliki berapa cek ya. Kita cek memiliki beberapa lantai 1, 2, 3, 4 ya, 4 level ya. 4 level kita bikin level dulu ya teman-teman ya. Sorry ya. Bukan langsung dari level plan ya. Struktural plan kita bikin levelnya dulu. Klik kanan, create similar ya. Anggaplah ini 3 meter ya. Offsetnya 3 meter, kemudian klik di titik ujung as, kemudian klik di sini. Level lantai 3, di sini klik lagi, kemudian klik. Setelah itu kita cek di bagian potongan, teman-teman ya. Nah, di sini potongannya levelnya berapa? 4,4 ya. 4,4. Di sini kita masukkan 4.000 4,4, 4350. 4350 ya, karena antara struktur dengan arsitek itu selalu selisih 50 ya, atau 5 cm. Kemudian yang keduanya di level berikutnya adalah 815, berarti 800 ya. 800. Di sini kita ubah, klik 2 kali, 800 ketinggiannya ya. Di level terakhir ada 1190. Berarti 11.850 ya teman-teman ya. Kita klik 11.850 ya. Nah, di sini kita sudah memiliki 4 level. Itu level 1, 2, 3 dan 4. Kalau teman-teman mau namain ya. Ini lantai 1, saya pakai huruf besar ya. Lantai 1, kemudian ini lantai 2, kemudian ini dak ya. Sesuai dengan denahnya ya teman-teman ya. Jadi lantai 1, lantai 2 dak, kemudian ada dak atas. Ya, ini dak atas. Yes. Ya, selalu pilih opsi yes. Nah, berikutnya kita ke level lantai 1. Klik 2 kali level lantai 1. Ya. Kita akan memasukkan gambar DWG atau gambar AutoCAD ke dalam Revit. Caranya klik menu Insert, kemudian Linked. Ya. Linked, setelah linked, kemudian sini pilih foldernya. Nah, di sini ada lantai 1. Ya, klik lantai 1, kemudian pilih Current View Only. Selalu beri tanda centang Current View Only ya, teman-teman ya. Kalau kita linknya adalah DWG ya, selalu Current View Only. Kemudian di bagian Preserve ada opsi Black and White, Preserve, atau Invert ya. Untuk link AutoCAD dena saya selalu pilih Preserve, artinya sesuai dengan warna yang ada pada AutoCAD. Kemudian di sini pastikan bahwa satuannya kita sudah tahu tadi ya, yaitu milimeter. Berarti pilih milimeter. Kalau satuannya meter, kita pilih meter. Ya, kalau satuannya milimeter, kita pilih milimeter. Kita tadi sudah cek melalui cek unit ya. Di AutoCAD-nya kita sudah tahu bahwa satuannya adalah milimeter. Kemudian di bagian positioning, kita pilih opsi center to center supaya mudah. Atau bisa melalui origin to origin. Origin to origin artinya nol-nolnya CAD akan dimasukkan ke dalam nol-nolnya Revit. Sementara untuk center to center itu berdasarkan
tampilan pada layar ya teman-teman ya, center to center. Nah, saya pilih center to center teman-teman ya sebagai awalan, kemudian klik open. Nah, kita sudah memasukkan denah berdasarkan center to center. Ya, kalau kita lihat di sini center to centernya, kita tidak tahu koordinat 00-nya ada di mana. Ya, untuk mengetahui koordinat 00, teman-teman bisa klik 2 kali di bagian side. Ya, nah di sini side-nya adalah berada di tengah. Ya, kemudian kalau mau cek, ya kita bisa eh, menggunakan bantuan garis reference plan. Klik menu struktur, kemudian pilih reference plan. Setelah itu di sini kita klik ya, bikin garis vertikal dan horizontal ya. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat di lantai 1 garis reference plan-nya akan menunjukkan ada di mana koordinat 0,0 ya. Nah, di sini. Nah, kita lihat bahwa di sini ketika dimasukkan berdasarkan opsi center to center, maka koordinatnya 0-nya ada di tengah bangunan ya. Nah, sekarang saya ulang teman-teman ya. Ini yang pertama, cara memasukkan file cat berdasarkan opsi center to center. Kalau saya masukkan opsi origin to origin, maka bedanya akan terlihat. Open, sorry ya, saya Ctrl Z dulu. Link cat, kemudian pilih lantai 1, pilih origin to origin. Kemudian klik open. Nah, karena origin to origin, maka di sini kita lihat bahwa koordinat Revit berada jauh dengan koordinat yang ada pada AutoCAD. Ya. Salah satu opsinya adalah yang pertama menggunakan center to center, yang keduanya menggunakan origin to origin. Tapi ketika menggunakan origin to origin, teman-teman diharuskan ya atau dianjurkan untuk memindah gambar CAD ke koordinat 0,0 ya. Misalkan saya ulang di sini ya, teman-teman ya, saya delete ya, ini pin objeknya, warningnya saya abaikan. Nah, di file lantai 1 saya buka yang tadi sudah saya wedge block ya. Saya seleksi ya, saya seleksi kemudian klik move ya. Kemudian pilih titik acuannya. Misalkan garis 00-nya atau titik 0-nya adalah di sini ya, di ujung batas dinding ya. Ini responnya agak lambat. Saya klik di sini ya, kemudian ketik 0,0. Baru tekan spasi atau tekan enter ya. Kita lihat bahwa 00-nya sekarang berada pada koordinat XY ya, origin AutoCAD ya. Di sini sudah berada pada koordinat 0,0. Kemudian saya save teman-teman ya. Nah, baru saya masukkan ulang ya. Insert, linked, kemudian pilih lantai 1, kemudian pilih origin to origin. Kemudian open ya. Maka kita lihat bahwa originnya AutoCAD sama dengan originnya Revit, yaitu di koordinat 0,0. Jadi di sini teman-teman paham ya. Sebelum memasukkan DWG ke Revit, yang pertama adalah di wedge block atau dipisah menjadi satu persatu. Satu denah satu atau satu potongan satu. Artinya supaya nanti bisa dimasukkan ke masing-masing level atau masing-masing potongan di Revit. Ya. Ini saya move dulu teman-teman ya, tanda shotnya ya. Notasi shotnya saya move, kemudian saya geser ke bawah ya. Jadi sudah bisa ya teman-teman ya. Kemudian masukkan denah lantai 2. Denah lantai 2 teman-teman bisa perhatikan alternatif caranya ya.
saya akan menggunakan center to center, kemudian di move secara manual. Ya. Klik menu insert, kemudian linked, ya, kemudian pilih lantai 2, cek current view only, pastikan tercentang, kemudian pilih opsi center to center, ya, kemudian open. Nah, di sini koordinatnya beda lagi, ya, karena saya belum move, ya, denah lantai 2 ke koordinat 00. Nah, saya asumsikan tidak memindahkan koordinat ke 00. Jadi saya pindah secara manual di Revit. Klik, ya, denahnya, AutoCAD, kemudian move. Ya. Setelah itu klik di ujungnya, kemudian pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Ya, klik. Kalau belum pas, ya, teman-teman bisa menggunakan modify, kemudian align. Klik garis acuannya, kemudian klik garis sisinya, di mana akan disamakan. Klik. Nah, di sini sudah sama ya teman-teman ya. Artinya koordinat 00 di ujung dinding sebelah kiri atas. Begitu pula pada lantai 1. Ya. Kemudian bagian dak juga saya akan memasukkan insert, linked, ya, dak, kemudian eh, saya center to center, ya. Kemudian modify, align, klik, ya, garis acuannya, kemudian di sini klik, ya, kemudian klik garis acuannya, kemudian klik, ya. Tekan escape beberapa kali, kemudian masukkan denah dak atas, ya. Pastikan berada di denah dak atas, kemudian insert, linked, kemudian pilih dak atas, ya. Misalkan saya pilih origin to origin lagi, saya tes lokasinya ada di 00 karena ini saya sudah move sebelumnya di origin to origin. Artinya 00-nya Revit sama dengan 00-nya AutoCAD. Ya. Langkah keduanya adalah membuat potongan atau memasukkan potongan ke dalam Revit. Ya. Caranya kita buat potongan dulu juga nggak apa-apa. Ya. Atau kita bikin as dulu juga nggak apa-apa. Tapi saya asumsikan saya masukkan potongannya ya. Saya membuat potongannya dulu ya, meskipun belum ada asnya atau belum ada objek lain-lain. Ya. Pilih lantai 1, klik 2 kali, kemudian di sini di Quick Access Toolbar, pilih Section atau melalui menu View, kemudian klik Section. Ya. Kemudian pastikan bahwa potongan kita lokasinya ada di potongan arsitek ya, sama lokasinya sama dengan potongan arsitek. Kemudian klik geser ke kanan, klik ya, tekan Escape beberapa kali ya. Kemudian klik section bubble-nya, klik 2 kali ya. Di sini yang terlihat hanya as lantai 1. Silakan teman-teman ikutin, klik ya kotakannya, kemudian geser ke atas ya supaya kelihatan semua ya. Kemudian ini geser ke bawah secukupnya. Kemudian tekan escape atau klik di area kosong supaya nonaktif. Nah, di sini akan saya masukkan potongannya ya. Dak atas. Lantai 1 ya. Tapi di sini saya belum memiliki asnya, jadi saya belum bisa berpatokan ya. Caranya karena belum memiliki as, maka saya geser garis reference plane-nya ke sini ya. Sampai menyentuh garis potong. Jadi ketika garis reference plane ini saya geser menyentuh sampai garis potong ya, maka di potongan pun akan terlihat lokasinya ya. Artinya nih nanti akan saya bikin as, misalkan as 1 atau as A, awalan as ya. Nah, di sini saya di bagian potongan saya akan masukkan potongan arsiteknya. Klik menu insert, kemudian linked, kemudian pilih potongan A ya. Kemudian center to center ya. Pastikan kalau teman-teman tidak tahu koordinat 00 atau
tidak memove koordinat 00 sebelumnya, ya, memove objek ke koordinat 00 sebelumnya, pastikan pilih center to center supaya objek CAD-nya berada di tengah-tengah layar sehingga kita bisa mudah untuk memove ulang atau memindah ulang, ya. Pilih opsi center to center kemudian open. Nah, seperti ini. Nah, saya akan memove, ya, tepi dinding atau garis tepi ini ke dalam ke garis reference plane ini. Kemudian klik modify, kemudian align, ya. Klik garis acuannya, kemudian klik garis dindingnya. Ya, ini sudah sama ya posisinya. Kemudian tinggal lantai satunya. Lantai satu, klik garis acuan levelnya, kemudian klik ya. Kita masih berada di eh, perintah align ya. Klik align, kemudian klik garis elevasinya lantai satu, kemudian klik sini garis 00-nya. Klik OK ya teman-teman ya. Artinya ini levelnya sudah sama. Karena selisih antara gambar arsitek dengan gambar struktur adalah 50, maka setelah di-align ke 00, kita akan move secara manual sejauh 50 ke atas. Klik ya, klik move, klik objeknya, kemudian klik toolbar move, baru geser ke atas ya. Saya ulangi teman-teman ya. Klik objeknya, klik move, kemudian klik ya, geser ke atas ya, masukkan 50 ya. Nah, di sini. Artinya di sini level arsiteknya, finishingnya adalah 00. Sementara finishing strukturnya ya adalah minus 50. Terdapat selisih 50 mili atau 5 cm. Berikutnya kita ke level lantai satu lagi. Di sini saya akan membuat potongan ya. Klik section, saya cancel dulu. Klik di sini. Klik ya, klik ya. Ini bisa juga di flip flop ya, di flip ya. Arah potongannya ya, teman-teman ya. Kemudian masukkan gambar potongan CAD-nya ya. Link CAD, kemudian potongan B ya. Kemudian sorry ya, saya pindah dulu ke bagian potongan ya. Klik 2 kali ya. Nah, di sini terlihat lantai satunya. Kita geser supaya terlihat semuanya. Kemudian saya geser ke bawah. Ini saya geser juga ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik di area kosong supaya nonaktif ya, teman-teman ya. Nah, ini potongan horizontalnya kelihatan ya. Saya klik kanan, kemudian hide kategori ya, supaya terlihat bersih. Berikutnya eh, kita lihat ya, kita kembali lagi ke potongan ya. Masukkan potongan B-nya ya, linked kemudian potongan B, open ya. Nah, di sini saya akan eh, move ya ke garis reference plane ini. Modify, align ya, klik garis acuannya kemudian klik ya. Setelah itu pindahkan level 00 ke level 1 ya. Klik garis acuannya, klik ya, teman-teman. Kemudian tekan escape, kemudian seleksi lagi, klik move, geser ke atas, tekan atau ketik 50. Jadi tetap harus ada selisih level 50 ya. Ini saya tampilannya bereskan dulu. Klik asnya, kemudian klik lingkaran kecilnya, tahan, geser ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi cara untuk memasukkan gambar CAD, baik dena ataupun potongannya, itu cukup mudah di Revit. Nah, kita kembali lagi ke lantai satu.
Berikutnya adalah membuat asnya, ya. Tadi saya bilang kita bisa membuat potongannya terlebih dahulu atau kita membuat as terlebih dahulu, ya. Itu sama saja ya. Kemudian klik menu struktur, pilih grid. Misalkan di sini saya as lantai 1, as 1 ya. Kemudian di sini as 2 ya. Kemudian di sini as 3 ya. Nah, ini snapnya susah teman-teman ya. Kalau snapnya susah, ya middle snapnya silakan ketik SM. Snap to middle ya, baru diklik kemudian geser. 3 ini as 4 ya, sorot snapnya nggak muncul, ketik SM. Klik ya, klik ya. Ini as 5 misalkan. Ini midpointnya sudah muncul, berarti nggak perlu diketik SM. Klik ya. Berikutnya adalah as vertikalnya ya, teman-teman ya. Klik ya. Ini bisa dikasih nama as B ya. As A ya, pertama ya. Kemudian ini as B ya. Klik menu grid, ulangi ya. Ini as B, snap to middle ya. Klik, geser ke bawah, samakan. Tekan escape ya. Saya klik grid lagi ya. Kemudian di sini di tepi dinding, seperti halnya dengan di sebelah kiri atau di sebelah atas ya. Di tepi dinding karena ini adalah batas asumsi dengan tetangga ya. Klik C. Klik untuk membuat as C. Ini saya klik garis asnya salah satu, kemudian klik di lingkaran kecil untuk memperpanjang asnya. Klik, tahan, geser. Ya, ini belum sama ya. Klik, tahan, geser sampai muncul garis strip birunya ya, sebagai tanda sama panjang. Tekan escape beberapa kali. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita sudah membuat as 1, 2, 3, 4, 5, ya, kemudian as ABC. Ketika kita lihat di potongannya, maka akan muncul di sini ya, as A, B, dan C. Ya. Saya geser ke bawah. Kemudian kalau kita lihat di potongan memanjangnya, klik 2 kali, maka di sini juga sudah muncul asnya. Ya, saya panjangkan supaya sama ya. Terlihat ke bawah ya. Nah, teman-teman sampai di sini paham ya. Langkah berikutnya ya, untuk menggambar struktur kita kembali ke denah. Ya, nanti bisa teman-teman lihat di tutorial-tutorial sebelumnya ya, kalau belum bisa cara untuk membuat as, cara untuk menempatkan kolom ya, nanti bisa lihat di channel Revit ID sebelumnya ya. Ini saya buka browsernya. Di sini ya, teman-teman ya. Ini agak lambat responnya. Nah, di channel Revit ID nanti bisa teman-teman lihat di sebelah kanannya home itu ada daftar video ya. Nah, ini sekarang sudah terbuka tab daftar videonya ya. Teman-teman nanti bisa praktekkan satu persatu urutannya ya. Yang pertama tadi membuat as ya. Nanti bisa teman-teman tiru cara membuat as. Kemudian di sini ada mengatur ketinggian elevasi sudah ya. Menempatkan kolom ya. Berikutnya adalah cara menempatkan kolom. Kemudian cara membuat balok ya. Kemudian cara membuat plat. Kemudian cara membuat tangga. Jadi nanti secara prinsip teman-teman bisa lihat video tutorial secara berurutan ya untuk membuat gambar struktur.
Saya kasih contoh ya. Setelah kita membuat as ya, berikutnya adalah menempatkan kolom ya. Menempatkan kolom. Cara menempatkan kolom ada di video 9 ya. Tapi di sini saya praktekkan sebagai demo ya. Klik menu struktur kemudian kolom ya. Kemudian pilih kolom konkret ya. Pilih kolom konkret di sini ya. Klik ya. Sorry, levelnya tadi saya belum cek ya. Harusnya dari level lantai 1 ke level lantai 2 ya. Lantai 2 ini 00 base offsetnya dari lantai 1 ya. Kemudian saya move ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau kolomnya kelebaran bisa diukur dengan uh, tool measure ya, atau di menu modify, kemudian di sini ada measure. Di sini kita lihat bahwa kolomnya lebarnya 200, kemudian panjangnya 400. Kita rubah ya di sini teman-teman ya. Klik edit type ya, kemudian kita uh, duplikat saja ya, nggak usah dirubah ya. Duplikat, misalkan 2, misalkan K24 ya. Artinya K20 40 ya. Ini 200 hanya atau panjangnya 400. Kemudian klik OK. Setelah itu di align ya. Klik, klik ya. Klik, klik ya. Kemudian saya klik kanan, create similar. Kemudian tekan spasi untuk memutar objek kolom. Klik di sembarang tempat ya kalau snapnya susah ya. Kemudian baru di align. Klik align ya. Kalau tampilannya teman-teman belum menggunakan view template, silakan tampilannya di sini rubah secara manual. Find kemudian pilih wireframe supaya kelihatan ya. Nah, ini sudah ada kolomnya. Nah, kemudian saya klik di sini, klik kanan, create similar lagi. Kemudian klik di sini. Ya. Kemudian pilih align. Klik, klik, ya, klik, klik, ya. Untuk membuat balok, ya, klik beam, kemudian pilih beamnya ya. Pilih beam konkret ya, kemudian edit type, kemudian duplicate. Misalkan membuat balok ya ini ya. Pilih 2040. Atau saya ganti nama aja ya. B 20 kali 40. 400 ya, 200 kali 200. Kemudian oke, di sini rubah nilainya 200, 400. Dan oke. Ya. Baru di sini saya bikin baloknya dari sini ke sini. Ya. Nah, di sini rata as bisa di align ya. Klik, klik, klik. Ya. Berikutnya klik kanan, create similar. Nah, di sini sudah ketahuan snap centernya, jadi langsung ke snap centernya. Jadi langsung rata ya. Jadi untuk membuat balok sama kolom silakan teman-teman lihat video tutorial sebelumnya ya. Nanti secara urutan teman-teman bisa praktekkan secara langsung berdasarkan urutan video yang ada di channel Revit ID ini. Jadi di sini fokusnya adalah bagaimana cara untuk memasukkan gambar CAD atau gambar DWG ke dalam Revit ya. Prosedurnya silakan teman-teman catat ya, urut-urutannya supaya nggak lupa ya. Mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.